bayangin sampean tak kei mukjizate Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah terus bapak pulau, bapak nak cerita no, aku di santri ya, neng kajen, bapak Rian di antara guru nih betul salam. Nak di duwe kemal kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh kang, kau nak ketok di duit diutangi. Tapi nak ora di duit, nggak gue celono jasan bering di metu ibu Fati. Jadi terus bapak nanti nerang. Bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengannya kancanan wong Mlete. Suaranya dijanggal. Wong Mlete itu kalau yang nggak paham kan jadinya sombong. Ini bapak suka kancanan wong Mlete. Wong barat wong Mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong Mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Wah enak aku sudah jadi bupati, esok ngantor, ribet. Enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas. Wong pukul-pukul duwe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden, sini ini bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampak kodok-kodok yang Mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak Mlete, tapi penerima kodok kodok, penikmat kodok kodok. Jadi kalau saat ini di sekelilingi wong Mlete. Nah, terus misalnya kue di tamu, teko-teko mendingin, Gus duit kalau kuatah betul mobil, kan ora kepikiran jangan nih, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongan romangan ini ngel wong. Jadi wa amal binikmati rabbil hadis itu penting. Sowan Mbah Mus, sowan aku, pun Mbah Aman, Mbah Duit, pun Marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mon keluar ngono. Jenengan ketok lelet bareng kon mulai nyangoni sih ketero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong marat Indonesia sing Mlete itu dididik di Wali Songo. Mlete terus wae. Nah ikut salam syukur. Kulo nate dikandani kanca kulo sing sakjane alime mbek kulo niku kaca adoh tapi dia niku seneng ora karuan. Kalah alim niku seneng. Alasannya sederhana. Gus jeng ben niku dipanggil wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah apa alim barang. Jadi cara dekne ku pinter dekne. Cek goblok alim barang wong seneng tok wis cukup. Jadi kalau bedanya dianggap goblok. Angger saiki sudah dikiai, waktu raiso takok kulo. Nak takok ya sik Mlete. Gus sajane kulo saged nggih jaga tawaduk kulo tangkot jenengan. Ya ati saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Wah semangat tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kulo bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Dia tetep jamaah itu omongi nggih niki jaga tawaduk kulo teng Gus Ba. Kulo tangklet, tapi bukan berarti kulo boten sakit. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah, kok ana makhluk ngene iki. Tapi boten ben niki putu-putu ben rodo terus dadi kiai manhajeku kathah. Kulo cerita wong Mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Ini kok nak melaku Mlete neraka karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misya itu wazannya filah Rabi. Jadi kalau master filah itu hayah. Jadi jelas itu jilsata Zaidun dari saat duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marroh. Jadi wafa'latun lima rotin kajalsah wafi'latun lihayatin kajilsah. Ini jalan mahdi misya. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong Mlete neraka, mlaku niku pleta-pleting. Nabi ku janggal, ini gaya jalan yang gak diridani Allah tapi orang ini kok Allah suka. Dicoba cung-cung rene. Mlakumu Allah ora seneng tapi info terbaru, nek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kok wong marah. Kabeh wong darane kula anu jenengan niku tersiksa terus tambah melarat. Wong ben roh aku melok jenengan bangga, mulane kula Mlete. Mati itu bener pangeran. Dadi yo pengajian itu niku.
ngaji itu kamu angkat kayak orang kaya, soalnya nggak ngaji gitu. Orang baik, soalnya pletis orang baik, pecinta tafsir Al-Ibris, pletis. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, gue seneng Al-Ibris. Usara paham lah, gue seneng. Nanti, makanya saya ngeliat gitu terus nomawon. Tapi ya, nak melas yo sakit, pulau sakit, bambu terus nyangoni barang, terus ngekei mangan masal barang ribet. Tak semua wetes, koyok selesai urusan duniawi, nopo. Saya koyok min ahli jannah, bener-bener. Namanya wa amma binikmati rabbika nopo. Hadis. Nah, ini yang terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama Asyawi itu notabene di Sarah-Sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma binikmati rabbika fahadis itu begini, lebih khusus. Ini kalau wajaman. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma binikmati rabbika fahadis ay bil Qur'an. Wa kana al-Qur'anu a'zama ma an'ama Allahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma binikmati rabbika wa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita, Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya yang saya kayak gitu, nyai 20 tahun rasuke-suke, kalau ini cek nom suke kan itu cerita. Enak jadi kayak aku ini Jakarta kan ya rodok di duit. Nyai 20 tahun yang di sana itu ngenteni wong mati lagi di duit. Lho kula nu nanti roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa wadul akik teng bapak. Iya, akik kula nu tuku 15.000. Sampeyan pun saya 15.000. Kenapa kok ora duwe duit? Usui ra dong mati. Warga dene ku mudin. Mudin biasanya untuk order seminggu sampai opo. Bapak oleh gura berber ya wah. Ya ono ngono bareng. Dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kata sepuluh misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan yo rawan wong hasud. Coba kiai lagi berang dino di mobil aku 20 tahun udah mau ibu curah di duit kan sakit. Tapi nak kalau cerita Quran itu kan aman. Mana niki ngene kan aman. Paham sih maksudnya? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malah tentang Babi Sri tentang nikmati Rabbika itu ditulis mulane niki buatan gawe-gawe kulo. Jadi tentang Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika temriki diberi catatan tentang nikmat kue dadi nabi. Yaitu nikmat kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk wahyu kang rupa napa Quran. Nggih kang rupa napa Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita di duwe akeh nglakoni wa amma binikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh di Jakarta bareng Gus ditepunaan kok dadekno polisi bu dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren, bangga, jebule wae dijali itu long ngeles. Artinya gini, cara kula bener nggih Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Dewi Bisri lan ceritano tentang nikmat kue tak angkat jadi nabi, seliramu tak angkat jadi nabi. Nah ini kita ternyata indukan yang ditulis Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit yang dikarang Imam Sinten Wahidi. Ini Dewi wa amma binikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dhama ma an'ama Allahu bihi alaihi wa ni'matu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain, pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Ya terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun sakit putu-putu niki duka urutane pundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin nak zaman kula buka kitab Mbah Hasyim
tentang konon akidah Ahlussunnah Jamaah. Aku lagi ngaji beberapa cucunya Basim sama Syekhona Khalil, juga beberapa cucu Basoleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu, dzurriyyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani, jogo Qur'ani Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya, jogo Qur'ani Bapak, jogo fikih Mbak Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbak Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya dzurriyyah Ki Bisri tamaluk sama Al-Ibris, terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kotok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lha iku mari sing ngene ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan, Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, dzurriyyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyyah? Saya juga gitu, punya tradisi di keluarga Loteh, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik kuno. Ribet orang alim komentari baik kuno, terus error nonton masalah nih. Buatan ngamuk tenan nih, buatan terus masalah. Karena tadi, kalau kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya, baik dzurriyyah gen, misalnya anak cucu, atau dzurriyyah murid. Nah, termasuk dolan ini, menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, qoblan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknani sesat, Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, no? Masalah apa? Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafaz-lafaz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua lafaz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Terus wa sa'adamu rabbahu, itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Loh gitu, misalnya Rafi tak kongkon, Suman Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana makun tata dri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampai kan enggak. Buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat umatkin, jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri di Al-Basit, di sarahnya ya banyak kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau mau coba di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'altu wa hamas alatan wa wajidtu anni lam akun sa'altu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakhorta li Sulaiman ar-rih wa kalam taba'dahum. Terus fakola Allah ini, alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini,
Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kurang wow itu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet loh, angin. Terus beberapa Nabi mau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya tuh pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, bahwa itu anilam akun sa'altu, saya itu suka andikan gak pernah tanya itu sama Allah. Ya misalnya sampean tak kayak mukjizatnya Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor idul, tapi kira iso ngopi atau ngopi atau terbang. Lalu pun mati kanjeng Nabi Muhammad SAW.